Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irene Febrianti dengan NIM C1C018169. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang aspek perilakuan pada pengakumulasian dan pengendalian biaya. Baiklah, yang pertama yaitu ada biaya dengan fungsi manajemen. Kategori biaya dalam suatu perusahaan manufaktur, biaya dibagi menjadi dua kategori utama berdasarkan aktivitas fungsional, menjadi biaya manufaktur dan biaya non-manufaktur yang juga sering disebut biaya beroperasi. Biaya manufaktur merupakan seluruh biaya yang berhubungan dengan aktivitas pabrikasi perusahaan. Biaya manufaktur dibagi lagi menjadi tiga kategori, yaitu bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Bahan baku langsung adalah semua bahan baku yang menjadi satu bagian integral dari produk jadi. Kalau tenaga kerja langsung itu adalah tenaga kerja yang dilibatkan secara langsung dalam pembuatan produk. Kalau biaya overhead pabrik didefinisikan sebagai seluruh biaya manufaktur kecuali bahan baku langsung dan kerja langsung. Lalu ada di sini biaya kualitas merupakan biaya yang terjadi karena mutu produk yang rendah atau untuk mencegah agar mutu yang rendah tidak terjadi. Biaya ini nilainya cukup signifikan, yaitu sering mencapai 20 sampai 25% signifikannya. Lalu dari nilai penjualan, subkategori dari biaya kualitas adalah biaya pencegahan, biaya penilaian, dan biaya kegagalan. Selain itu, biaya non-manufaktur atau biaya operasi dibagi lagi menjadi biaya penjualan serta biaya umum dan administrasi. Lalu di sini ada pentingnya manajemen biaya. Kebanyakan pendapat penjualan dalam suatu perusahaan dihasilkan dengan mengeluarkan biaya. Oleh karena itu, manajemen biaya adalah penting. Anggaran biaya dan analisis biaya adalah salah satu cara mengendalikan dan mengatur biaya guna memperbaiki laba bersih. Cara lain untuk memperbaiki laba bersih adalah mengurangi memedulikan konsekuensinya. Selanjutnya di sini ada sistem biaya tradisional vs biaya standar, sistem biaya tradisional atau historis. Istilah tradisional atau historis mengacu pada sistem biaya yang membatasi input pada biaya historis dan mengusahakan penyerapan penuh atas biaya tetap dan variabel oleh unit produk atau jasa. Semua biaya tradisional atau historis terutama fokus pada definisi dan akumulasi biaya per unit produk atau jasa. Di sini ada sistem biaya standar dan anggaran fleksibel. Terdapat hubungan yang penting antara penganggaran fleksibel dan sistem biaya standar. Taksiran sistem biaya standar menginventarisasi sepanjang periode pada jumlah anggaran fleksibel. Anggaran fleksibel adalah anggaran biaya per unit dikalikan dengan jumlah unit aktual. Di sini ada sistem biaya standar. Dengan mengakui kelemahan dari sistem biaya tradisional, banyak organisasi mengadopsi sistem biaya standar. Sistem biaya standar mencerminkan pencampuran yang potensial efektif dari akuntansi dengan konsep pengendalian dari teori organisasi modern. Biaya standar adalah sasaran biaya per unit produk atau jasa yang ditentukan sebelum secara ilmiah yang dikembangkan melalui studi teknik dan akuntansi. Selanjutnya di sini ada kompatibilitas dengan konsep teori organisasi modern dalam mengembangkan kerangka kerja untuk sistem biaya standar yang sesuai dengan konsep teori organisasi modern. Berikut langkah-langkah pengendalian sebagaimana dijelaskan oleh Edwin Kaplan. Yang pertama itu ada penetapan tujuan organisasi, yang kedua penentuan pusat pertanggungjawaban yang sesuai dengan tujuan organisasi dengan yang sesuai dan penugasan fungsi kepada setiap organisasi. Lalu yang ketiga yaitu pengisian staf dari pusat pertanggungjawaban dengan individu-individu yang memiliki kemampuan, motivasi, dan pengetahuan yang mencukupi untuk melakukan fungsinya. Dan yang keempat yaitu penciptaan jalur komunikasi antara pusat pertanggungjawaban dan unit organisasi lainnya, serta di mana perlu lingkungan eksternal
Yang kelima, pengembangan prosedur yang memastikan bahwa informasi yang mencukupi, relevan, dan tepat waktu sepanjang jalur komunikasi. Yang selanjutnya, desain dan implementasi mekanisme pengendalian yang mengukur dan mengevaluasi kinerja dalam hal tujuan organisasian dan memberikan umpan balik mengenai penyesuaian yang diperlukan dalam tujuan atau kinerja. Di sini ada sistem biaya standar dirancang untuk berfungsi secara simultan sebagai suatu sumber informasi, jalur komunikasi, serta alat pengendalian dan evaluasi kinerja. Selanjutnya ada perhitungan biaya langsung atau biaya variabel. Filosofi yang mendasari semua metode akuntansi biaya tradisional yang sesuai dengan konsep biaya tersebut membebankan unit produk atau jasa dengan biaya penuh. Bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung dibebankan langsung ke unit produk atau jasa, sementara overhead ditetapkan dan variabel pada kebanyakan kasus diserap berdasarkan estimasi tarif yang didasarkan pada volume yang telah ditentukan sebelumnya. Dorongan keperilakuan, konsep, prinsip, dan praktik akuntansi memengaruhi pengukuran kinerja manajerial. Konsekuensinya keputusan manajerial. Lalu di sini ada Hawkins menyatakan bahwa konsep, prinsip, dan praktik akuntansi adalah bagus secara perilaku maupun teknis jika konsep, prinsip, dan praktik tersebut menghambat manajer dari pengambilan berbagai tindakan operasi yang tidak menguntungkan guna membenarkan adopsi atas suatu alternatif akuntansi, menghambat adopsi atas praktik akuntansi oleh perusahaan yang hanya menciptakan ilusi kinerja. Lalu selanjutnya di sini ada pengendalian biaya. Membagi biaya ke dalam komponen variabel dan tetap memberikan dasar yang lebih baik untuk pengendalian biaya. Hal tersebut memungkinkan penyusunan laporan laba rugi menggunakan margin kontribusi dan menekankan pada pola perilaku biaya dan memberikan perincian kepada manajemen mengenai biaya teknik, biaya yang dikomitmenkan, dan biaya diskresioner. Perbedaan ini penting bagi manajer karena setiap jenis biaya memerlukan prosedur pengendalian yang berbeda. Lalu, biaya teknik meliputi biaya bahan langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead variabel seperti bahan bakar dan listrik. Biaya tetap yang dikomitmenkan atau biaya kapasitas adalah seluruh biaya organisasi dan pabrik yang terus terjadi tanpa memendulikan tingkat aktivitas, yang tidak dapat dikurangi tanpa merugikan kompetensi organisasi memenuhi tujuan jangka panjang. Biaya diskresioner itu atau juga disebut biaya terprogram adalah biaya yang muncul dari keputusan periodik, biasanya tahunan, mengenai jumlah maksimum yang akan dikeluarkan, dan biaya yang tidak memiliki hubungan optimum yang dapat ditunjukkan antara input yang diukur oleh biaya dan output yang diukur oleh pendapatan atau tujuan lainnya. Selanjutnya ada pengambilan keputusan. Di samping menekankan perbedaan antara biaya tetap dan biaya variabel serta memberikan informasi biaya diferensial dalam situasi pengambilan keputusan tertentu, perhitungan biaya langsung atau biaya variabel memberikan informasi penting lainnya kepada manajer. Beberapa situasi pengambilan keputusan yang umum akan dijelaskan sebagai berikut, yaitu keputusan bauran produk, penentuan harga produk baru, penetrasian pasar, penghapusan produk, pesanan khusus, kampanye iklan dan promosi, keputusan mengurangi biaya. Di sini pun ada aspek keperilakuan dari langkah akuntansi biaya yang dipilih. Bagian ini akan menganalisis aspek keperilakuan dari langkah-langkah akuntansi yang dipilih yang dapat memodifikasi dalam memicu respons manusia yang disfungsional. Lalu penetapan standar, partisipasi dalam penetapan standar yang ketat versus standar yang longgar. Untuk berfungsi sebagai alat motivasi, standar yang digunakan haruslah tidak selalu ketat dan tidak terlalu longgar. Standar yang ketat adalah tantangan yang berguna atau penghargaan intrinsik hanya bagi mandor atau manajer yang termotivasi oleh kebutuhan akan prestasi yang luar biasa. Selanjutnya di sini ada penyerapan overhead.
Bidang lain yang penuh dengan dorongan difungsional adalah penyerapan overhead praktik umum untuk membebankan overhead manufaktur tetap dan variabel ke produk pada tarif estimasi yang didasarkan pada tingkat kapasitas yang telah ditentukan sebelumnya. Di sini ada varians unsur utama dari pengendalian biaya adalah yaitu perbandingan secara periodik antara biaya aktual dengan sasaran biaya yang sudah ditentukan sebelumnya, baik dalam bentuk anggaran maupun bentuk standar. Di sini ada alokasi biaya langsung, biaya tidak langsung. Dalam riset yang didukung oleh National Association of Accountants atau NAAA, James Fremgen dan Su S. Lioa menemukan bahwa perusahaan responden membedakan dengan tegas dua jenis biaya tidak langsung, yaitu biaya jasa korporat dan biaya administrasi korporat. Biaya jasa korporat adalah biaya jasa yang dilakukan secara sentral untuk manfaat korporat dan berbagai pusat pertanggungjawaban. Biaya administrasi korporat adalah biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan kantor korporat. Biaya ini termasuk gaji, hubungan masyarakat, dan biaya korporat lainnya terjadi untuk menjalankan perusahaan secara keseluruhan. Di sini ada keputusan investigasi varians. Keputusan manajemen semata-mata bergantung pada penilaian atas signifikan diskrepansi yang diamati. Aspek keperlakuan semua model akuntansi untuk investigasi varians biaya didasarkan pada pandangan pengendalian struktural. Di sini pandangan ini lebih melihat pengendalian sebagai mesin homostatis yang mengukur dirinya sendiri. Pendukungnya tidak melihat perbedaan antara regulator mekanisme dalam suatu sistem sibernetika seperti termostat dengan regulator manusia seperti pekerja, mandor, atau manajer. Batas pengendalian hasil umpan balik, keketatan pemaksaan, struktur penghargaan. Baiklah, itu saja yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.